نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. Pagi hari kita akan membahas ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabih. Nah, salah satu ayat mutasyabih ini, ya, dari Al-Qur'an ini. Kelihatan tidak mengandung arti, tapi bagi orang-orang tertentu ya bisa juga ada arti. Konon alif ini ya Al-Qur'an. Karena alifnya Allah, lamnya malaikat Jibril, mimnya Muhammad. Ya Allah menurunkan ya Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Muhammad. Tapi itulah sebagian penafsiran. Biasanya ulama yang lain nggak mau menerjemahkan apa-apa. Alif lam mim diterjemahnya apa? Alif lam mim. Nggak ada terjemahan. Ya karena bisa jadi bukan itu maknanya. Itu yang disebut ayat mutasyabih. Ya tidak berani mengartikan ayat mutasyabihat karena ya belum tentu itu makna sebenarnya. Ya kita terjemahkan alif lam mim aja. Alif lam mim. Allah la ilaha ya Allah la ilaha illa huwa. Allah itu hanyalah Dia. Allah itu hanyalah Dia. Ya. Jadi terjemahannya jangan Allah itu tiada Tuhan kecuali Dia. Ya, Allah itu hanya Dia. Ya, artinya la ilaha illallah itu terjemahannya bukan tiada Tuhan selain Allah maksudnya, tapi Tuhan itu hanya Allah. Terus, ya. Kalau nafi ketemu ilah itu terjemahannya cukup, ya, hanyalah. Jadi la ilaha illallah. Tuhan itu, ilah itu hanya Allah. Ya. Biasanya kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Itu dalam konteks bahasa Indonesia nggak masuk. Ya. Dalam konteks Indonesia ada tiada kecuali. Ya. Yang ada adalah Tuhan itu hanya Allah. Dan secara makna kalau kita bilang Tuhan hanya Allah, itu berarti mana ada Tuhan selain Allah. Ya. Udah nafi itu meniadakan yang lain. La ilaha illallah, Tuhan hanya Allah. Udah. Tapi kalau kita menerjemahkannya tiada Tuhan kecuali Allah, itu masih ada kesan ya mengakui ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ya. Tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti memang ada Tuhan, tapi yang paling benar Allah. Tapi kan masih mengakui Tuhan lain. Beda kalau kita menerjemahnya Tuhan itu hanya Allah. La ilaha illallah. Itu kan nafi ketemu ilah, namanya mustasna. Mustasna biillah, tapi bukan kalimat lam. Maka cuma cukup la ilaha illallah itu ilah itu la dengan ilah itu hanyalah. Ilah itu hanyalah Allah. Selesai. Tuhan itu orang hanya Allah. Jadi kita nggak mengakui ada Tuhan lain. Ya, tapi kalau tiada Tuhan kecuali Allah, ada kesan kita mengakui Tuhan lain. Ya, karena pakai bahasa Indonesia terjemahnya. Itu cuma bukan terjemah ahli bahasa. Kalau terjemah itu kan makna yang dikandungnya. La ilaha illallah itu makna yang dikandungnya Tuhan hanya Allah. Bukan tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Terjemah dari la tiada ilaha Tuhan illallah kecuali Allah. Itu kan terjemah letter ya, tapi terjemahan yang benarnya Tuhan itu hanya Allah. Begitu. Nanti kalau kita mau pola begitu, wa ma Muhammad
dan tiadalah Muhammad kecuali seorang rasul. Berarti ada Muhammad lain, ya, yang bukan rasul. Dia mengakui ada Muhammad lain. Tapi kalau terjemahnya wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad hanyalah seorang rasul. Ya. Dan wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sudah selesai. Qad khalat min qablihi. Apapun kalimatnya, kalau polanya la atau ila, terjemah cukup hanya ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, juga la haula ketemu ila la-nya, ya, berarti jangan tiada daya upaya dan kekuatan kecuali. Itu mah terjemah pas, tiada daya upaya kekuatan ila. Nah, itu terjemah latihan. Tapi kalau terjemah yang sebenarnya mestinya daya upaya dan kekuatan hanyalah dari Allah. Ya, itu teknis. Jadi di sini itu Allah la ilaha illallah. Allah itu, ya, Tuhan itu hanyalah Dia. Allah yang Tuhan itu hanyalah Dia. Siapa Allah itu? Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Apa yang disebut maha hidup? Maha hidup itu artinya Dia tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang mematikan. Ya, Dia hidup tanpa ada yang menghidupkan dan tidak ada yang bisa mematikan. Nah, itu namanya hidup, maha hidup. Yang lain selain Allah itu hanya hidup, tapi tidak maha hidup. Kenapa? Karena yang selain Allah dihidupkan, diciptakan, dan nanti dimatikan juga. Ya, maka kalau selain Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua, ya, segala sesuatu selain Allah itu nanti akan binasa. Kalau binasa atau dimatikan oleh Allah, itu artinya tidak maha hidup. Ya. Jadi maha hidup itu maknanya yang pertama adalah tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan. Ya. Apalagi ditambah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan menghidupkan. Ya, jadi hidup dan menghidupkan, itulah yang tertinggi. Ada orang sekedar hidup, ya, tapi tidak bisa menghidupkan atau tidak bisa menghidupi yang lain. Tapi kalau Allah, Dia yang menghidupkan makhluknya, Dia yang memenuhi kebutuhan hidup makhluknya, Dia yang mematikan. Itu yang paling sempurna. Maka Allah itu Al-Hayyul Qayyum, karena Dia yang menghidupkan, Dia yang memenuhi kebutuhan hidup, dan Dia yang mematikan. Maka Allah itu menciptakan manusia, menghidupkan manusia. Allah juga yang memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Ya, kalau manusia itu kebutuhannya dua, ya, kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, karena Allah maha hidup, maka kebutuhan manusia yang sedang dihidupkan dicukupi oleh Allah dua-duanya. Kebutuhan jasmaninya Allah turunkan rizki, dan rizki yang ada di muka bumi ini semuanya untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk kita semua. Oksigennya, ya, itu karena Allah maha hidup. Udah ngidupin makhluknya, Dia juga menyediakan perangkat untuk bertahan hidup. Disiapkan oksigennya, disiapkan air sumber kehidupannya, disiapkan pohon-pohonan sebagai sumber, ya, vitamin, sumber protein dan sebagainya, binatang ternak, ikan dan sebagainya. Nah, ini karena Allah yang menghidupkan dan Allah yang maha menghidupkan, memenuhi sumber kehidupan bagi yang dihidupkannya. Yang kedua, ya, kebutuhan manusia itu apa? Spiritual. Karena Allah menciptakan manusia, Dia yang menghidupkan dan Dia maha hidup, maka Allah pun cukupi kebutuhan spiritual manusia dengan apa? Menurunkan Alkitab. Ya, dengan menurunkan para nabi. Maka ayat berikutnya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dialah Allah yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani. Nah, karena Dia
diturunkan para nabi supaya tidak sekedar hidup manusia itu ada dua ya, dunia dan akhirat. Nah, itu yang disebut al-hayyul qayyum, yang maha hidup. Nah, tingkat hidup itu sendiri ya, yang namanya tingkat hidup, kan ada orang cukup hidup, ada yang bergerak, ada yang berpikir, ada yang berada di tingkatan manusia juga berbeda walaupun sama-sama hidup. Ada orang yang sekedar hidup dengan beda ya. Maka di dalam pembahasan filsafat jiwa itu dibagi ada yang disebut ya an-nafsu an-nabatiyah, jiwa binatang, jiwa tumbuhan. An-nafsu an-nabatiyah itu jiwa tumbuhan. Jiwa tumbuhan itu apa? Sekedar ya. Tumbuhan itu kan hanya sekedar hidup, berkembang, tumbuh, tua, mati, ya selesai. Dia bisa bergerak. Maka yang namanya orang, apa namanya makhluk, kalau hanya hidup, walaupun gede kayak apapun akan lemah. Nah, posisinya akan lemah kalau sekedar hidup. Ya, kenapa? Sekedar hidup, dia bisa bergerak. Ada pohon usianya 1000 tahun misalnya, diameternya 2 meter lebar, tapi karena nggak bisa bergerak, itu lemah. Ketika mau dipotong sama orang, sama tukang potong, ya jadi nggak bisa lari. Ada pohon yang mau potong lari-lari, nah, walaupun hebat, walaupun kuat, tapi karena nggak bisa bergerak, lemah. Dipotong, tumbang. Orang lebih kencang bisa tumbang. Kenapa? Dia bisa menghindar. Makanya orang kalau sekedar hidup, harusnya namanya an-nafsu an-nabatiyah, kata para filosof muslim. Ya, orang kalau sekedar hidup nggak mau bergerak, ya itu hampir sama dengan tumbuhan. Makanannya karena ada yang ngasih atau ada yang lewat. Tapi begitu nanti nggak ada yang ngasih makanan atau nggak ada makanan lewat, nggak ada air mengalir kepadanya, dia akan mati dengan sendirinya. Nah, itu ya. Kenapa? Karena musuh. Ada tanaman di pot, begitu nggak kita sirami, mati dia. Ya, memang dia hidup karena di sini. Tapi kalau bisa bergerak, mati. Ya. Meningkat sedikit dan nafsu al-hayawaniyah. Kalau kita hidupnya hanya sekedar hidup untuk hidup, tapi nggak mau bergerak, nggak mau berusaha, nggak mau berinovasi, ya nggak mau ya aktif, itu sama dengan tumbuhan. Jiwanya jiwa tumbuhan. Hebat kayak apapun, ya badannya besar kayak apapun, ya kualitas hidupnya rendah. Ya karena gampang dikalahkan, gampang dikalahkan. Bergerak, ya itu namanya an-nafsu al-hayawaniyah, jiwa binatang. Agak mending untuk binatang. Karena apa? Dia bisa bergerak. Pokoknya di sini tidak ada air, dia masih bisa mencari air di tempat lain, jalan ya. Maka masih mampu bertahan gitu. Ya. Kalau ada daun-daunan di sini dan nyari ke tempat lain karena dia bisa bergerak. Jadi kualitas hidupnya masih bisa lebih baik daripada tumbuhan. Mau ditangkap bisa kabur, ya bisa lari. Tapi kalau pohon kan sehebat apapun pohon beringin, digergaji tumbang. Karena nggak ada pohon beringin mau digergaji, dia mau berbagi yang mati, ya. Kecuali dibilang kabur. Nah tapi binatang bisa bergerak, bisa menghindar dari bahaya, bisa mencari kehidupan di tempat lain ketika nggak ada sumber kehidupan.
orang mah lebih sayang kepada anak-anaknya. Ada burung punya anak, ya, di sarangnya, anaknya 4. Kalau saya jadi makan ya anaknya, ibunya ya. Dan kemudian kalau dapat penakaran, nggak ditelan sendiri, ya, pulang lagi dikasih makan anaknya sampai kenyang. Tapi kalau hanya sekedar itu, apa bedanya dengan guru? Ya, kalau sekedar nyari makan anak, anaknya kenyang, selesai, sama dengan binatang. Ya, itu hanya sampai di situ. Nah, yang membedakan manusia, ya, nanti adalah di sini. Maka dalam definisi filosof Muslim, manusia itu apa? Al-hayawan natik. Jadi geraknya kesatuan binatang. Tapi bedanya apa? Natik, berpikir. Nah, kalau manusia kualitasnya pengen lebih tinggi, nah dia harus berpikir. Ya, jadi kalau yang berpikir dengan sekedar yang bergerak, beda. Ya, kalau berpikir, bergeraknya nggak terlalu banyak. Ya, kalau sekedar bergerak bisa dengan fisik, ya, dengan otot, dengan tenaga. Tapi kalau berpikir bisa aja dia dulu, ya, bos di kantor, nah, kerjanya duduk-duduk doang. Tapi gajinya bisa berlipat-lipat daripada, ya, yang bekerja karya biasa. Kenapa? Kualitas itu. Karena dia berpikir. Apalagi kalau sampai bisa berkarya. Nah, dia berinovasi, punya tempat, dan itu kualitasnya aneh-aneh. Ya, syukur-syukur, ya, tempat-tempatnya berjalan. Dia hidup, dia bergerak, dia berpikir, berkarya. Nah, itulah kualitas manusia. Nah, dan kualitas tertinggi manusia itu, ya, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti di ujung sini adalah beriman. Kalau bagaimanapun sampai berkarya kalau nggak beriman, dan kalau ini kualitas manusia secara umum, ya. Tapi bagi kita kualitas itu manusia tertinggi adalah kalau dia beriman. Berkarya dan beriman, itu namanya amanu wa amilus sholihat. Kalau sekedar amilus sholihat tidak beriman, nanti semua hasil karyanya, semua hasil berpikirnya, semua hasil inovasinya itu akan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, karena dia tidak beriman. Nah, itu yang disebut, ya, tadi Allah itu Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan menghidupkan manusia. Nah, yang paling sempurna kan Allah itu hidup, bergerak, berkarya, menghidupkan. Nah, maka disebut Maha hidup. Ya. Tidak sekedar hidup sendiri, tapi menghidupkan. Ya. Dan dia menghidupkan manusia tadi dengan memberi jaminan, ya, fisik, kebutuhan fisik, dan juga menurunkan Al-Quran dengan benar. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, dialah yang telah menurunkan kepada Muhammad Al-Kitab bil haqq. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, kebutuhan manusia itu ada yang disebut kebutuhan, ya, jasmani dan rohani. Kebutuhan, ya, fisik dan spiritual. Nggak bisa dihindari. Jadi manusia itu nggak bisa dihindari kebutuhannya. Kalau nggak fisik, spiritual. Makanya kita dalam berhidup ini harus memenuhi 2 unsur itu. Kalau tidak dipenuhi 2 unsur kehidupan manusia, kita kemanusiaannya hilang separuh. Ya. Hidup manusia itu ada fisik, ada spiritual. Ya. Kalau kita hanya memenuhi kebutuhan fisik saja, nggak memenuhi kehidupan spiritual, sisi kemanusiaannya hilang separuh. Begitu juga kalau ada orang memenuhi kebutuhan spiritual saja, tidak memenuhi kebutuhan fisik, hidupnya awam-awam. Maka Al-Quran disebut, ya, sebagai wasatiyah. Islam itu disebut agama yang wasatiyah, moderat. Tidak terlalu ekstrim ke salah satu tadi spiritual, tidak juga hanya kepada material. Kalau ada orang hanya memenuhi kehidupan material saja, jadi pahamnya materialisme, itu nanti akan mengalami kehampaan hidup.
negara yang banyak angka bunuh dirinya justru negara mana? Kasus-kasus bunuh diri tidak hanya orang miskin, itu orang yang dalam posisi on the top, di puncak, ya, karena dia sudah memenuhi kebutuhan materialnya, tapi spiritualnya hampa, bunuh diri. Nah, kenapa? Sisi kemanusiaannya, kan? Nah, ada yang asketis, ya, ada yang memenuhi kebutuhan spiritual saja. Oh ya, menjadi orang yang anti dunia, nggak mau ya hidup ngurusin dunia. Ada yang zuhud tapi zuhudnya kelewatan, asketis ya namanya. Untuk memenuhi bukan spiritual saja, bahkan ya dia hidupnya menyendiri, ya uzlah di suatu tempat yang sepi. Di sana hanya berzikir, di sana hanya ya membersihkan batin dan sebagainya. Nah, ini juga hidupnya ngawang-ngawang. Ya, karena Islam nggak begitu. Nabi ya dagang, Nabi ya bekerja, Nabi ya berperang, Nabi bersama masyarakat, Nabi punya keluarga, Nabi ngurusin anak-anak. Walaupun dia juga secara spiritual nggak bisa dikatakan, ya, karena itulah manusia sejati. Maka Nabi disebut insan kamil, manusia sempurna. Kenapa? Kebutuhan spiritualnya maksimal, kebutuhan dunianya juga maksimal. Kalau orang yang mengikuti kehidupan zuhud saja, bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah ya kehidupan akhirat memang penting, bagian dari manusia. Tapi wa la tansa nasibaka minad dunya, enggak boleh melupakan kehidupan dunia. Ya, kenapa? Kita hidup di dunia. Ya, kalau namanya hidup di dunia, ya harus seperti orang lain. Ini hidup di dunia, sholat terus ya, puasa terus, ya, kemudian ibadah terus. Kapan nyari makan? Punya istri, ya, istrinya saya kira pengen seperti itu, ya, diurusin enggak, nggak kenyang dengan sekedar sholat, ya. Akhirnya apa? Dia asketis, hidupnya dulu. Nah, itu bukan ajaran Islam. Ada yang sampai pengen mendekatkan diri pada Allah, nggak mau makan daging, ya kan? Banyak kali terakhir itu kan begitu, ya. Kepada Al-Quran nanti kritik Islam itu jangan la rohbaniyata fil Islam, tidak ada hidup kerahiban ya dalam Islam. Islam itu waqi'iyah, realistis. Cari dunia, bahkan hadis Nabi Muhammad, cari dunia sebanyak-banyaknya, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ya, ikmal dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Carilah dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Karena kamu nyari dunia yang biak, ya, yang semangat, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tapi wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu wabda. Seimbang. Tapi kalau sedang ibadah, harus sehusu-husunya, harus sebaik-baiknya, seakan-akan ini ibadah terakhir bagi kita, kamu akan mati besok. Itu namanya keseimbangan, namanya tawasul, atau sekarang disebutnya wasatiyah, kalau secara Indonesianya moderat, ya, moderasi beragama itu, ya. Nah, Islam mengajarkan. Oleh karenanya Islam itu ya memenuhi dua unsur, kehidupan manusia jasmani dan rohani. Nah, itulah mengapa Allah katakan ya, dia al-hayyul qayyum, dan dia menurunkan kita karena untuk memenuhi kehidupan bil haq, dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi. Nah, Al-Quran ini salah satu fungsinya adalah membenarkan terhadap kitab yang ada di antara keduanya. Artinya apa? Membenarkan kitab yang sebelumnya. Kan sudah ada sebelum Al-Quran turun, sudah ada kitab, ada Taurat, ada Injil. Wa anzala Taurat wal Injila min qablu. Nah, ini di sini berartinya di sini. Ya. Ini kalau bacanya nazzala 'alaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurat wal Injila min qablu.
baru hudal linnas. Jadi jangan membaca min qablu hudal linnas. Ya, tetapi Allah telah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya. Jadi, ya, hudal linnas, Taurat dan Injil juga menjadi petunjuk bagi manusia pada masanya. Ya. Jadi karena Taurat dan Injil juga kitab dari Allah, berarti dia menjadi pedoman, menjadi petunjuk pada masanya, ya, yaitu bagi orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kenapa harus ada Al-Quran? Ya karena Taurat dan Injil sebelumnya ini sudah banyak diselewengkan, maka Al-Quran turun menjadi musaddiq. Pertama, membenarkan yang benar. Jadi musaddiq itu membenarkan isi Taurat dan Injil yang benar. Yang kedua, mengoreksi isi Taurat dan Injil yang sudah diselewengkan. Yang ketiga, musaddiq itu artinya menambah aturan baru, hukum-hukum baru, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak di Taurat dan Injil yang masih perlu disempurnakan. Nah, makanya Al-Quran ini tidak hanya ya turun sendiri, tapi dia berfungsi juga membenarkan kitab yang sebelumnya, karena Taurat dan Injil juga dari Allah. Berarti kan pasti benar. Maka Al-Quran, kalau ada orang Yahudi nyembah sapi, Al-Quran ngasih tahu, Taurat itu nggak pernah ngajarin kalian nyembah sapi. Ya, Taurat itu ngajarin kalian menyembah Allah. Kalau ada orang Nasrani nyembah nabinya, Al-Quran itu laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihul Maryam. Bukan Isa yang disembah, sama Isa sendiri, kata Al-Quran, ya, menyembah Allah. Kata Nabi Isa, "Ubudullaha rabbi wa rabbakum." Sembahlah Allah, karena Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu Nabi Isa ngomong gitu. Kenapa kalian nyembah Nabi Isa? Maka Al-Quran musaddiq, membenarkan, ya, bahwa yang benar adalah menyembah Allah, jangan menyembah Allah. Nah, Al-Quran diturunkan ya untuk membenarkan, mengoreksi atau meluruskan dan menambah hukum yang belum ada dalam Taurat dan Injil. Hudal linnas. Nah, karena tadi Taurat dan Injil juga sudah diturunkan sebelumnya, menjadi petunjuk bagi manusia pada masanya. Ya, pada masa itu sudah benar. Ya. Maka orang Yahudi, orang Nasrani yang mengikuti nabinya, mengikuti kitabnya pada masanya, sama masuk Islam sudah pasti. Masuk Islam, masuk surga. Jadi nanti di surga, saya katakan di sini, di surga itu nggak hanya orang Islam, ya orang Yahudi, orang Nasrani, ya, yang pada masa itu dia mengikuti nabinya, mengikuti kitabnya, ya, beriman pada Allah, beramal saleh menurut aturan dan Injil yang benar, maka mereka pun masuk surga. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana, yang benar, ya, man amana billah, kan benar kepada Allah, wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak usah khawatir, mereka pun sama masuk surga. Jadi di surga bisa ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Nuh yang beriman kepada Allah, ikut Nabi Nuh, masuk surga juga, ya. Umat Nabi Adam yang beriman pada Allah, ikut Nabi Adam, masuk surga. Umat Nabi Ibrahim sama. Jadi di surga nanti banyak, nggak hanya orang Islam doang, nggak hanya orang Asmaul Husna doang, banyak dari agama lain yang dulu, ya, beriman pada Allah dan Rasulnya pada masanya, dia juga mendapat petunjuk. Wa anzalal furqana, kalau telah menurunkan Al-Furqan, ya, yaitu kalau Al-Quran bacaannya, Al-Quran itu tulisan yang dibaca, kalau ayat Al-Quran, tapi Furqan fungsinya. Jadi Al-Quran itu disebut Al-Furqan, disebut As-Syifa, karena memang fungsinya jadi obat. Al-Furqan berarti Al-Quran fungsinya sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, maka nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka akan mendapat
Al-Hayyul Qayyum menghidupkan kita, memenuhi kehidupan kita, jasmani rohani kita. Nggak mau, ya. Nah kalau nggak mau berarti kafir. Nah kalau kafir pada ayat dari Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka siksa yang sangat keras. Wallahu a'lam bikum, dan Allah Maha Perkasa dan mempunyai siksa. Artinya apa? Ya Allah bisa menyiksa siapapun dan nggak ada yang bisa menghindar dari siksa Allah. Ya, Allah Maha Perkasa dan mempunyai siksa bagi yang tidak mau beriman kepadanya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang samar sesuatu pun baginya. Tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah sedikit pun fil ardi wala fis sama, baik di muka bumi maupun di langit. Kenapa? Dia yang menciptakan. Ya. Kalau Allah yang menciptakan, ya Allah tahu apa yang akan terjadi pada penciptaan. Ya. Jangankan dalam Al-Quran disebutkan, jangankan apa yang kita lakukan secara terang-terangan. Ya'lamu ma yu'linuna, ma yusirruna wa ma yu'linuna. Allah tahu apa yang kita nyatakan dan apa kita yang rasakan. Karena nggak ada yang rahasia bagi Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, apapun pola kita, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ya, karena memang Allah yang menciptakan kita, maka jangan macam-macam. Ya, semua ada catatannya. Nanti kita akan tahu, kaget ya. Ternyata semua perbuatan kita sekecil apapun nanti ada catatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu karena tidak ada yang tersembunyi dari yang sama ya bagi Allah. Karena Dia menciptakan kita, Dia pasti tahu apa yang kita lakukan. Ya. Huwa alladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk rupa kalian di dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi manusia ya yang sekarang ada di bumi yang masih hidup, konon jumlahnya sekitar 7 miliar. Di manusia yang ada nih jumlahnya sekitar 7 miliar manusia di muka bumi. Yang herannya 7 miliar manusia itu di muka bumi yang ada sekarang, yang mati udah lebih banyak lagi ya, yang hidup nih yang masih ada 7 miliar, ternyata bentuknya beda-beda, nggak ada yang sama. Bayangin kalau kita suruh gambar manusia 1000 aja, dari manusia yang beda, repot. Ya. Gambar manusia yang beda, bikin muka, matanya 1000 muka, susah. Ya. Tapi Allah 7 miliar manusia itu ternyata nggak ada yang sama. Ya. Nah, ini nggak ada yang sama tuh sidik jarinya. Makanya kalau ada pemalingan apa saya polisi menyelidiki sidik jari, walaupun di rumah itu ada 10 orang, ya sidik jarinya beda-beda. Maka sidik jari penghuni rumah diteliti, oh yang penghuni rumah disamain, bukan yang nempel di tembok, bukan yang nempel di besi, ya ada tangannya. Ada sidik jari itu, oh itu berarti malingnya. Nah makanya kalau maling cepat ketemu, kalau mau dicari ya. Kenapa sidik jarinya ada? Nah setiap sidik jari kita itu sudah tersimpan di kantor polisi dan Bapak mau apa kan suruh bikin surat laporan. Lu apa bikin sidik jari? Nggak sekedar tanda tangan, sidik jari itu disimpan di polsek, ya. Itu ada semua di sidik jari Bapak, ada semua di polsek. Suatu saat Bapak, ya, misalnya melakukan pelanggaran hukum, ya, sidik jarinya ini langsung di cross-check di komputer. Oh ada di polsek ini, rumahnya diparani, keluarganya ditanyai, apa?
Islam ada di jarinya, tapi tubuh orang itu ada di jarinya. Itu ada sidik jari ini langsung. Kan komputer udah connect semua. Ini sidik jari ini adanya di proses jari umum. Dan yang punya sidik jari ini alamatnya di sana, tanah di rumahnya. Anaknya siapa? Oh, ketemu tuh anaknya orang ini rumahnya di sini. Tinggal dicari orang. Satu, ya, ada sidik jari. Sekarang ada malah istilahnya digital forensik, ya. Mobil maling apa ketemu. Maka kalau teroris ketemu, belum apa-apa udah ketemu, diduga, kan itu, diduga udah ketemu. Nah, tapi kalau bukan teroris, udah membunuh, bahkan ketemu. Berarti bukan masalah mau nyari apa, bukan masalah susah atau tidak, mau nyari atau tidak. Buktinya kalau teroris itu mau doang terbuka udah. Kenapa semuanya ada? Kalau yang sudah bikin KTP, yang bikin surat keterangan kerja itu ada. Tapi kalau ya yang bukan terorisme udah bunuh, mati udah lama itu kan itu karena namanya sidik jari orang itu beda semuanya di dunia. Suara dan juga suara beda, retina matanya. Nah, dulu kita pakai sidik jari, orang sekarang pakai retina mata itu beda. Jadi kalau bukan darah, ya matanya suruh melotot, potret itu. Nah itu pakai retina mata sekarang. Ya, dan karakternya walaupun ada anak kembar persis benar, kita nggak bisa bedain. Tapi kalau ibunya pasti tahu. Kenapa? Beda kan? Mana kakaknya, mana adiknya, walaupun kembar banget, ibunya mah gak ketukar. Ya, karena dia tahu, ya ciri-cirinya tahu. Nah, intinya beda. Kita kalau kita nggak pernah ketemu, ya kita nggak bisa bedakan. Tapi kalau yang ibunya atau saudaranya tahu, ya karena nggak mungkin sama keinginannya. Nggak ada anak kembar keinginannya sama. Kembar isinya iya. Nakula sadewa karena istilah itu, ya. Kembar persis fisiknya, tapi kan nggak mungkin keinginannya sama. Punya pacar sama, pacarnya sama, nggak mungkin. Beda. Karakternya beda, ini beda. Makanya itulah hebatnya Allah. 7 miliar manusia, beda sidik jarinya, beda suaranya, beda retinanya, beda karakternya dan sebagainya. Itulah hebatnya Allah. Ya. Nah, dialah Allah yang telah membentuk kalian di rahim tadi, ya, dengan perbedaan yang sangat luar biasa sebagaimana yang kita lihat. La ilaha illa huwal rahim. Ilah itu hanyalah Dia yang Maha Perkasa dan Maha Baik, gitu ya. Karena Tuhan itu, ilah itu, ini kesini hanyalah, ilah itu hanyalah Dia. Tuhan itu hanyalah Dia Allah yang Maha Perkasa dan Maha Baik. Ada lagi itu. Yang Tuhan yang bisa membentuk rupa kalian berbeda-beda hanyalah Tuhan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Baik. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab pada Muhammad. Minhu ayatun muhkamat. Jadi isi Al-Quran ini ada 2 ayatnya dari sisi bentuknya, ya, dari sisi letternya atau dari sisi tekstualnya. Dialah Allah yang telah menurunkan kitab pada Muhammad. Di antara isi kitab itu ada ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab. Karena ayat ini muhkamat, maka mereka itu menjadi pokok kandungan Alkitab. Ayat-ayat yang bicara tentang akidah, ya, itu pasti muhkamat. Karena akidah mah nggak sama, ya, bahwa dari awal nggak ada kesamaan. Jangan musyrik, hanya nyembah Allah. Itu namanya ayat-ayat tentang, ya, akidah. Beritanya jelas. Nggak ada peraturan, ya, bahwa nyembah Allah jangan musyrik, kan semua jelas. Wa ukhra mutasyabihat, tapi tidak semua ayat muhkamat, ada ayat lain yang namanya ayat mutasyabihat. Apa itu ayat muhkamat?
muhkam. Ayat muhkamat adalah ayat yang kandungannya sangat jelas, sehingga hampir tidak dibutuhkan lagi penjelasan tambahan ya untuknya. Jadi memang sudah sangat jelas. Yang bicara tentang akidah atau bicara tentang kesalahan apa jelas oleh Allah katakan Muhammad dan satu. Tuhan itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan beranakan. Tuhan itu wahid. Itu sudah jelas, semua orang tahu. Ya. Kemudian perintah tentang sholat, tidak ada orang yang mengatakan sholat wajib itu hukumnya ubah, sunnah. Itu karena perintahnya aqimus sholat, jelas. Dengan kalimat yang perintah dirikan sholat. Aliran sesat manapun, ya kalau ada aliran sesat dalam Islam, nggak ada mengatakan sholat wajib hukumnya makruh, ubah. Semua ubah. Ya kenapa? Karena ubah. Jelas. Kalau ada ngomong yang lain dari yang orang ketahui semua, udah pasti sesat. Ya, karena ayatnya sudah jelas, kecuali kalau ayatnya kita saja mungkin orang masih bisa bermain-main, tapi kalau ayat bukan bisa. Ya, ayat bukan tentang keesaan Allah, tentang ibadah, haji hukumnya wajib, semua sudah bukan. Ya. Nah, ada ayat mutasyabihat adalah ayat yang masih mengandung kesamaran dalam maknanya. Artinya bisa mengandung beberapa alternatif makna. Nah, seperti tadi alif lam mim. Makna pastinya kan mutasyabihat. Artinya nggak ada yang tahu pasti apa sih artinya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah sangat luas, meliputi langit dan bumi. Yang maksud kursi itu apa sih? Apakah kekuasaan? Apakah kursi tempat duduk? Apakah singgasana kayak raja gitu ya? Atau apa? Nah, itu namanya mutasyabihat. Kenapa? Nggak ada yang pastikan. Kursi itu mana ini? Yadullahi fawqa aynihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ya. Oh, berarti Allah punya tangan. Nah, padahal belum tentu Allah punya tangan, karena Al-Quran katakan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Tidak ada makhluk yang menyerupai Allah, baik langit maupun di bumi. Nah, tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran yadullahi, berarti Allah punya tangan. Iya, tapi apakah tangan itu seperti tangan manusia? Apa yang maksud tangan itu adalah kekuasaan Allah, kewenangan Allah, bahwa kekuasaan Allah yang meliputi seluruh kekuasaan makhluknya. Ya, itu namanya mutasyabihat. Karena apa? Bisa mengandung penafsiran atau makna yang tidak tunggal. Orang mungkin bisa berbeda-beda ya menafsirkannya, memaknainya. Itulah ayat mutasyabihat. Nah, bagaimana kita menyikapi ayat muhkamat dan mutasyabihat? Ya, ciri ayat mutasyabihat itu ayat yang dikandungnya mustahil untuk manusia seperti sifat Allah. Ayat yang dapat diketahui hanya dengan penelitian selama. Ayat hanya dapat diketahui oleh ulama yang sangat mantap pengetahuannya dengan penelitian jiwa. Ya. Nah, ini yang disebut ya. Bagaimana menyikapi ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada zaygun, itu artinya kecenderungan untuk melenceng. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka mengikuti apa yang mutasyabihat darinya. Nah, justru kalau ada orang yang hatinya ada kecenderungan menyimpang, itu senang ada ayat mutasyabihat, karena ada peluang untuk mengalihkan makna, memelencengkan makna. Kalau yang mau dipelenceng-pelenceng itu susah, orang dapat maksudnya. Jadi kalau ayat mutasyabihat, mereka bisa bermain-main di situ, ya, untuk menyesatkan orang lain. Nah, orang-orang yang dalam hatinya
tadi seperti yadun, dari kekuasaan, dari kewenangan dan sebagainya. Ya cari pada maknanya bisa iya bisa tidak. Ya. Padahal kita nyari takwilnya. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal yang tahu takwilnya hanyalah Allah. Ini tadi pola sama ini. Mak ketemu ilah. Jangan dan tidaklah mengerti takwilnya kecuali Allah, tapi dan yang mengerti takwilnya hanyalah Allah. Artinya yang mengerti takwil ayat mutasabihah adalah Allah. Nah, dia yang menurunkan ayat. Nah, bagi kita yang orang biasa, warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya saja, ketika ada ayat mutasabihah yang yaquluna amanna bihi, mereka hanya berkata kami beriman dengannya. Maka terjemahnya kadang-kadang hanya Allahu a'lam bishawab. Nah, berarti itu alif lam mim, terjemahnya alif lam mim, atau kalau enggak ya Allahu a'lam bishawab. Nah, ya Allah yang beritahu yang benar. Tapi bagi orang yang tadi itu ada kecenderungan nakal terpikirnya, dia akan menggunakan ayat itu untuk mentakwilkan, mengalihkan makna. Padahal yang tahu takwilnya hanya Allah. Ya. Warasulna fil ilmi saja, orang-orang yang mendalam ilmunya saja, ketika ada ayat mutasabihah, yaquluna amanna bihi, mereka berkata aku beriman dengan ayat itu, kullu min indi rabbina, semua itu dari surga kami. Ya. Tapi ada yang membacanya sampai sini. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi, titik. Ada yang titiknya di sini, ada titiknya. Pengaruhnya beda. Kalau wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu takwil ayat tersebut hanya Allah. Orang mendalam ilmunya beriman. Tapi kalau bacanya berhenti di sini lain. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Dan yang tahu takwil ayat tersebut hanyalah Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Nanti semua orang merasa mendalam ilmunya. Nah, jadi tidak ada. Maka ada yang bacanya sampai sini. Nah ini ke sini. Tapi ada yang bacanya sampai sini. Ya. Yang tahu takwil ayat tersebut hanyalah Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Titik. Oh berarti ada orang-orang yang tahu takwil ayat-ayat mutasabih. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an dan yang muhkam mutasabihah hanyalah orang yang berpikir, namanya ulul albab, ya. Orang yang berpikir. Ya. Ciri orang berpikir itu ya di ayat Al-Baqarah yang lalu, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab, orang yang memiliki akal yang murni yang tidak disemua oleh kulit, yaitu kabut ide yang sudah melahirkan perasaan dan berpikir. Ulul albab itu yang cara berpikirnya objektif murni. Cirinya dia senantiasa berpikir pada Allah dan berpikir tentang ciptaan Allah dan berdoa kebaikan kepada Allah. Ini ciri ulul albab. Ya. Nah sekarang sering disebut ulul albab itu adalah cendekiawan Muslim. Jadi ya proses memahami Al-Quran itu pertama terjemah itu hanya mengalihkan makna bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi belum ada arti kandungan. La ilaha illallah, la tiada ilaha Tuhan ilah kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, itu terjemah. Ya. Tapi kalau tafsir penjelasannya apa? Oh, la ilaha illallah itu mestinya Tuhan itu hanya Allah. La ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Ya, la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Itu penjelasan. Nah, kalau tafsir yang cukup, maka tadinya ada takwil, mengalihkan makna. Takwil itu kalau tafsir menjelaskan makna yang kelihatan. Jadi kalau takwil mengalihkan makna dari makna yang kelihatan ke makna lain yang dianggap lebih sesuai, ya supaya bisa dipahami. Misalnya tadi yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah
di atas tangan mereka. Itu ayat kecapian. Tapi supaya orang paham, wah, dicarikanlah alih makna dari tangan menjadi kekuasaan, kan beda. Oh, mungkin yang dimaksud tangan Allah adalah kekuasaan Allah yang berlaku pokok itu di atas kekuasaan tangan manusia. Dikaitkan dengan ayat yang lain, tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Bisa menjatuhkan, bisa mengangkat, bisa merendahkan, bisa meninggikan. Itulah yang dimaksud tangan Allah, kekuasaan Allah. Ya silahkan. Tapi itu takwil, ya, hanya orang tertentu yang bisa, ya. Kita mah paling dari sini yang menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya, bukan mengalihkan makna, karena kalau mengalihkan hanya orang tertentu tadi. Yang tahu takwil hanya Allah. Kalau mau membaca sampai warasatul ilmi adalah yang bisa menakwilkan ayat Allah hanyalah Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Jadi nggak sembarangan takwilnya, takutnya salah pengajaran. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar wal qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafid ar-rafi'ul mu'izzul muzil sami'ul basirul hakamul al-latiful khabir.